Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah tanda-tanda seseorang memiliki nasab keturunan, ya. Jadi ini yang akan kita bahas. Namun sebelum itu silakan bantu like ya, subscribe dan bagikan video saya agar saya lebih semangat dalam membuat konten video ya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan dari setiap ketika saya mengupload video ya. Jadi Anda orang pertama yang akan melihat video saya ketika lonceng notifikasinya diaktifkan. Itu ya. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, ya, apa ciri-ciri seseorang yang mempunyai nasab keturunan, ya, atau hal-hal yang sifatnya timbul daripada leluhur kita. Ya. Banyak sekali yang bertanya kepada saya hal-hal yang seperti ini. Menurut pengalaman saya, ya, ataupun yang saya jalani dan sepengetahuan saya, orang yang mempunyai nasab keturunan ini biasanya ketika dia umur menginjak 7 tahun, ya, menginjak 7 tahun ya, maka dia itu akan merasakan keanehan-keanehan pada dirinya, terutama dari mimpi, ya. Itu yang pertama. Jadi orang yang mempunyai nasab keturunan dia sering bermimpi, ya. Ya, dia bermimpi ini bukan sesuatu yang pernah dia lihat di dunia ini, ya. Dia biasanya itu sering melihat hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang di luar dari apa yang dia lihat di muka bumi ini. Itu yang pertama. Nah, sebagai contohnya, misalnya dia diajak seseorang yang belum pernah ia kenal, ya, untuk berkeliling misalnya ke tempat-tempat yang memang belum pernah ia datangi sebelumnya. Nah, ini terjadi berulang kali, itu ya. Dan mimpi ini ingat baik-baik ya, dia di atas jam 1 malam, ya, bukan di bawah itu. Karena ketika di bawah itu maka itu bukan petunjuk atau arahan, ya. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika itu mimpi sudah ia sering alami, dan yang kedua adalah sering sekali dia merasakan sesuatu yang belum pernah eh, atau sesuatu yang belum terjadi, ya. Jadi misalnya ada suatu kejadian, misalnya ada suatu kejadian besar. Nah, entah kenapa orang ini seolah-olah mengetahui atau ada yang memberitahu atau ada yang membisikkan, ya. Baik itu dia melalui mimpi atau dalam keadaan sadar, ya. Jadi atau dalam keadaan misalnya seperti sedang sholat dan sebagainya. Seperti itu ya. Itu tahap yang kedua. Dan tahap yang ketiga, maka dia mempunyai insting yang sangat kuat, ya. Kenapa? Karena leluhur ini atau orang yang atau kodam yang mengikuti ini biasanya dia akan membisikkan atau juga memberi petunjuk kepada anak cucunya, ya. Nah, itu yang ketiga, ya. Dan yang keempat adalah ketika ketiga-tiganya ini sudah kita alami, maka nasab atau hodam yang mengikuti kita dari hodam leluhur kita itu dia harus disatukan dengan kita, ya. Bukan misalnya dia ketika dia misalnya mengikuti kita lalu kita mempunyai kemampuan lalu kita langsung mempunyai suatu keilmuan yang seperti dimiliki oleh leluhur kita, tidak. Jadi kita harus tetap mengolahnya, ya. Nah, bagaimana cara supaya petunjuk atau kodam yang mengikuti kita itu mampu kita rasakan atau hal-halnya baik atau buruk bagi kita? Maka hal yang pertama harus dilakukan, dekatkanlah diri kita ini kepada Yang Maha Kuasa.
Contoh misalnya kita jarang sholat, maka perbanyaklah sholat wajib, lakukan sholat wajib dan perbanyaklah melakukan sholat sunnah, zikir, dan yang terutama adalah perbanyak puasa Senin dan Kamis, gitu ya, agar kita lebih mudah untuk merasakan hal-hal yang mengikuti kita tersebut, ya. Nah, lalu setelah kita melakukan itu, maka rasanya alangkah baiknya kalau kita juga mencari guru, ya, agar bisa menyelaraskan antara khodam yang mengikuti kita dan diri kita itu sendiri, agar energi yang mengikuti kita itu bisa menyatu ke dalam tubuh kita sehingga tidak menjadikan suatu mudarat, ya, namun sebaliknya menjadikan suatu manfaat. Itu yang paling penting, ya. Nah, lalu pertanyaannya begini, ya, apa yang disebut nasab itu sendiri, ya? Kenapa kok dia mengikuti kita? Nah, ini yang sering sekali banyak dipertanyakan kepada saya. Baik, saya akan jelaskan. Mungkin dahulu nenek atau leluhur kita itu mempunyai suatu keilmuan, ya. Dia mengamalkan suatu keilmuan yang sifatnya putih, ya, baik, ya. Nah, jadi dari amalan ini terciptalah khodam, ya, khodam. Nah, tercipta khodam yang sangat taat kepada leluhur kita. Dia begitu taatnya sehingga dia mampu mengetahui makanan kita, kehidupan dia sehari-hari, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti hartanya dan semuanya, maka khodam ini akan sangat tahu sekali karena saking dekatnya dia dengan leluhur kita. Nah, ketika leluhur kita meninggal, maka khodam ini tidak akan bertempat tinggal di makamnya, tidak. Jadi khodam yang sifatnya putih, maka dia akan pergi ketika leluhur kita meninggal. Dia akan pergi dari makamnya dan dia akan mengikuti anak cucu daripada leluhur kita tersebut. Dia akan mengikutinya. Nah, bahkan ketika dia ketemu dengan anak cucunya, maka dia akan sangat menyayangi, ya. Dia akan sangat menyayangi anak cucu daripada leluhur itu sama seperti leluhur kita menyayangi anak cucunya, ya. Bahkan dia suka menyamar, membentuk dirinya menjadi leluhurnya, sehingga anak cucu ini merasa selalu didampingi oleh leluhurnya. Nah, kenapa kok bisa? Ya karena khodam ini mampu, ya, seperti yang saya bilang tadi, dia mampu mengetahui bentuk rupanya, kata-katanya, suaranya, perilakunya, bahkan harta yang tidak diketahui oleh anak cucunya, dia akan mengetahuinya. Saking dekatnya dia dengan leluhur kita tersebut, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, berbeda kalau leluhur kita itu mengamalkan ilmu yang sesat. Nah, ketika leluhur kita mengamalkan ilmu yang sesat, maka khodam itu dia akan menetap di makam tersebut sehingga makam itu akan menjadi angker. Dan perlu Anda ketahui, banyak sekali orang yang baru meninggal tapi makamnya sudah sangat angker karena amalan tersebut itu tidak baik, ya. Itu intinya. Jadi itu yang dinamakan nasab yang mengikuti kita, ya. Nah, kembali kepada penyelarasan tadi, ya, atau menyatukan khodam yang mengikuti kita ke dalam tubuh kita sehingga bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Nah, ini yang harus kita pahami. Seperti yang saya bilang tadi, carilah guru yang paham, carilah guru yang mengerti sehingga dia mampu menyelaraskan energi yang mengikuti ke dalam tubuh anak cucunya sehingga bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan lebih nyata lagi, ya. Nah, lalu bagaimana ketika kodam leluhur ini tidak bisa disatukan kepada tubuh anak cucunya, ya, bahkan untuk diselaraskan tidak bisa. Nah, hal ini kalau menurut saya secara pribadi itu rasanya kurang baik, ya, kurang baik. Karena kenapa?
Karena kita itu merasa bukan diri kita, ya. Jadi setiap perbuatan kita atau kelakuan kita itu terkadang mendengar bisikan daripada leluhur kita itu, ya. Jadi kita itu merasa menjalankan sesuatu kehidupan itu bukan memang dari hati kita, tapi sebaliknya dari kodam itu yang selalu membisikkan hal-hal kepada diri kita, sehingga kita itu biasanya suka menyendiri, menyepi, ya. Karena kita merasa selalu ada yang mengikuti kita, yang menasihati kita, sedangkan orang lain tidak melihatnya, sehingga dia merasa minder dan menyepikan dirinya, bahkan lebih tertutup kehidupannya biasanya, seperti itu ya. Nah, kenapa dibilang lebih banyak mudaratnya ketika dia tidak diselaraskan? Ya karena begini, sifat jin atau hodam dia hanya menyayangi anak cucunya. Jadi ketika rasanya misalnya anak cucunya ini sedih diakibatkan oleh putus misalnya dengan pacarnya, maka hodam ini akan membisikkannya dengan eh, kata-kata misalnya, segera misalnya jangankan pacaran, misalnya kita umpamakan saja misalnya orang ini anak cucunya sudah bersuami atau sudah beristri ya. Lalu ketika misalnya ada suatu masalah di dalam rumah tangga itu dan seharusnya bagus, masalah ini mudah untuk diselesaikan, tapi hodam ini karena saking sayangnya dengan anak cucu dia membisikkan, karena dia sayang dengan cucunya, dia membisikkan untuk segera misalnya buangkan saja, ceraikan saja istilahnya, atau banyak wanita lain, ya. Karena begini, hodam sifatnya dia mempunyai pikiran, mempunyai akal, tapi dia lebih banyak menggunakan rasa, ya. Dia menggunakan rasa, jadi dia tidak, jarang sekali menggunakan akal dan pikirannya, sehingga dia tidak tahu apa yang diucapkannya kepada anak cucunya itu berakibat fatal kepada cucunya itu sendiri, sehingga cucunya bisa berpisah gara-gara ucapannya. Padahal tujuan daripada hodam ini bagus karena dia sayang kepada anak cucunya, tapi dia tidak berpikir kalau seandainya rumah tangga ini bercerai, maka akibatnya akan lebih besar, dan hodam ini tidak mengerti hal-hal yang seperti itu, ya. Dan lebih parahnya lagi, kalau seandainya anak cucunya ini mau disakiti orang lain, maka hodam ini akan selalu membisikkan untuk membalasnya, ya, membunuhnya bahkan, sehingga anak cucunya ini akan terpancing rasa dendam yang sangat luar biasa dan sebagainya, ya, karena pengaruh bisikan daripada hodam itu sendiri, ya. Karena sifat daripada hodam adalah jin, dan dia sebaik-baiknya hodam itu maka seburuk-buruknya manusia. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi memang harus ada seorang guru yang memang menetralkan, yang memang menyelaraskan, sehingga kita yang mengontrol dia, bukan sebaliknya kita yang dikontrol oleh hodam itu sendiri. Itu yang paling penting harus kita lakukan, ya. Jadi jangan sekali-kali kita mempunyai nasab keturunan namun tidak diolah, ya, tidak diselaraskan, maka akibatnya akan sangat fatal sekali. Karena kenapa? Karena dia yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan hodam itu sendiri. Jadi itu sangat buruk sekali. Makanya dia lebih sering disebut lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Itu ya. Semoga penjelasan saya yang singkat ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan jika ada salah kata saya mohon maaf ya, karena ini sesuai dengan apa yang menjadi pengetahuan saya secara pribadi. Mungkin ada yang lebih paham dan mengerti, silakan diberikan masukan, saya open ya. Silakan. Silakan. Jadi saya sangat senang sekali ya bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi ilmu kepada saudaraku semua, agar memang terciptalah suatu saat nanti suatu hal yang menjadi sebuah kesempurnaan. Walaupun sempurna itu sesungguhnya hanya milik Yang Maha Kuasa. Ya. Baik, sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya, bantu subscribe-nya, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat dalam membuat video. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.